Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Wahyu Ramadana. Di sini saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dan Aulia Maharani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Baik, yang pertama adalah konsep dasar pengorganisasian. Definisi pengorganisasian banyak dikemukakan dengan rumusan yang berbeda-beda, meskipun mengandung unsur yang sama. Untuk memperoleh pengertian yang lebih luas dari pengorganisasian itu, maka pada awal pembahasan ini akan mengemukakan dari beberapa para ahli, diantaranya adalah menurut Zermerhorn, pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Selanjutnya, pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian, dan koordinasi. Pilar pengorganisasian sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995 terdapat 4 pilar yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian, yaitu 1. Pembagian kerja, yang kedua pengelompokan pekerjaan, yang ketiga penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, dan yang terakhir adalah koordinasi. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ernie menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, antara lain yang pertama, strategi organisasi, yang kedua, skala organisasi, yang ketiga, teknologi, dan keempat, lingkungan. Selanjutnya, pendekatan dalam proses departementalisasi. Dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu pendekatan berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografis, dan berdasarkan matris. Pembahasan terakhir yaitu struktur organisasi formal dan informal. Fayol 1949 menyatakan bahwa organisasi terbentuk ketika jumlah pekerja yang cukup banyak. Organisasi dibutuhkan karena dapat menyempurnakan suatu pekerjaan dibandingkan dengan menyelesaikan pekerjaan dengan upaya individual. Masing-masing organisasi mempunyai struktur organisasi formal dan informal. Struktur formal biasanya terencana dan transparan, sedangkan struktur informal biasanya tidak terencana dan tersembunyi. Struktur formal melalui pembagian tugas menyediakan kerangka untuk memutuskan wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja. Struktur formal, peran, dan fungsi tersusun secara sistematis dengan kerangka yang jelas. Struktur informal umumnya sosial, hubungan di dalam kegiatan yang dilakukan tidak tersusun dan terumuskan. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.